Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Siapa? Irsyad dong biana. Siapa? Handi. Siapa? Rizki. Tidak pernah ngaji itu. Mulai aku suruh ngaji. Al-faidatul khamisatu anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dan. Al-faidatu utawi faidah. Al-khamisatu kang kaping 5. Iku anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun. Annasa ing menungso. Yadhummu halih nacat-nacat sapa ba'duhum sebagian nas. Ba'don ing sebagian kang weneh. Wa yagtabuh lan ngrasani sapa ba'duhum sebagian nas ba'don ing sebagian kang weneh. Fawajadtu moko nuli nemu sapa ingsun zalikah ing mengkono-mengkono ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'dan minal hasadi saking drengki fil mali ing dalem bondo wal jahilan derajat wal ilmi lan ilmu. Fata'ammaltu nuli angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Rupane nahnu utawi ingsun iku qasamna wis bagi sapa ingsun bainahum ing dalem antarane nas ma'isyatahum ing pengupo jiwane nas ma'isyatahum ing pengupo jiwane nas atau penguripane nas fil hayatid dunya ing dalem urip ana dunya. Fa'alimtu maka nuli ngerti sapa ingsun annal kismata ing satemene pembagian iku kanat ono apa al kismah iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala fil azali ing dalam zaman azali. Fama hasatu moko ora drengki sapa ingsun ahadan ing wong suwiji wa raditu lan ridho sapa ingsun bi kismatillahi ta'ala kelawan pantumane Gusti Allah Ta'ala bi kismatillahi ta'ala kelawan pantumane Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah yang kelima yaitu anni ra'aitun nas. Kami melihat banyak manusia yadhummu ba'duhum ba'dan, sebagian dari mereka
ada yang mencela sebagian yang lain, ada yang mencemooh sebagian yang lain, bahkan ada yang menghina sebagian yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dan, sebagian dari mereka manusia itu juga ada yang menggunjing atau ngerasani sebagian yang lain. Fawajadtu dzalik minal hasadi fil mali wal jah wal ilm. Lalu aku dapati semua itu ternyata berawal dari sifat hasud, berawal dari sifat iri dan dengki dalam masalah harta, dalam masalah pangkat, dan dalam masalah ilmu. Itu ki. Artinya di zamannya Hatim Al-Asam itu beliau sudah menyimpulkan bahwa tak sedikit manusia itu saling mencaci maki, itu tidak sedikit, bukan hanya di zaman sekarang. Dan tidak sedikit satu dengan yang lainnya itu saling menghina, saling mencaci maki, mencemooh, memboikot, dan seterusnya. Bahkan juga tidak sedikit ada ghibah, yaitu ngerasani, menggunjing satu dengan yang lainnya. Ternyata setelah dipikir-pikir, semua itu memang berasal dari satu masalah, yaitu masalah utamanya adalah hasud atau penyakit iri dan dengki. Dalam hal apa itu? Dalam 3 hal saja. Pertama di situ fil mal, dalam masalah harta. Yang satunya kaya, yang satunya melarat. Yang kaya dirasani oleh yang melarat. Yang melarat itu juga dirasani kadang oleh yang kaya. Kemudian yang kedua masalah al-jah, yang mulia itu akan selalu dirasani oleh yang hina. Yang memiliki kedudukan tinggi itu akan selalu dirasani oleh orang yang tak memiliki kedudukan. Kemudian yang terakhir al-ilm, orang-orang yang berilmu, yakni para ulama, di situ akan dirasani oleh orang-orang yang tak berilmu, oleh orang-orang yang bodoh. Itu sudah terjadi di zaman beliau. Karena pada hakikatnya penyakit hasad atau penyakit iri dan dengki itu mulai sejak dulu pada periode Nabi Adam ketika masih belum turun ke bumi, itu sudah ada. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan awwalu dzambin usiyallahu ta'ala fis sama, yaitu hasadul iblis li Adam alaihi salam. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu Allah pertama kali dimaksiati oleh makhluk adalah sifat iri daripada iblis terhadap Nabiullah Adam alaihi salam. Dan itu terjadi fis sama, berada di langit kan. Berarti langit nikah dosa pertama kali muncul, maksiat kepada Allah yang pertama kali terjadi, yaitu maksiat dari sifat iri dan dengki. Makanya ini penyakit yang lebih parah dibandingkan segala penyakit. Khususan di zaman-zaman kemarin itu ada banyak pengumuman COVID-19 itu termasuk penyakit yang bahaya. Padahal ada penyakit batiniyah yang justru bahkan akan menimbulkan perpecahan darah,
yaitu adalah penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki. Penyakit yang bisa membuat satu kekuatan itu menjadi hancur lebur, membuat satu kesatuan itu menjadi berantakan, cerai-berai. Itu gara-gara hanya disebabkan satu penyakit saja, yaitu hasud itu. Oleh karena itu bahayanya betul. Kemudian ketika turun Nabi Adam ke dunia, penyakit yang pertama kali muncul atau dosa, maksiat yang pertama kali terjadi di buminya Gusti Allah itu sama, yaitu penyakit hasud. Penyakit iri dan dengki itu sudah ada mulai sejak generasi pertama daripada Nabiullah Adam, yaitu antara Qabil dan Habil. Sehingga terjadilah dari sifat buruk tadi sebuah pertumpahan darah. Yang satu membunuh yang satunya. Itu gara-gara iri, ereh. Ganteng ateh nak khusus zaman mangken. Jangan sampai ekening penyakit nggak nikah. Karena orang yang iri itu dia tersiksa dengan sendirinya. Orang yang iri itu akan diazab oleh Gusti Allah sebelum madarat yang akan diberikan olehnya kepada orang yang hasud, yang dihasuti itu sampai. Misalkan di situ dikasih contoh, Kiki hasud kepada Yasin, ereh ke Yasin. Karena mungkin Yasin nikah soki orang Kiki tandi. Maka sebelum Kiki berbuat sesuatu yang jahat dan mencelakai Yasin, sebelum itu sampai pada Yasin, Kiki sudah diazab oleh Gusti Allah. Kelaban apa? Kelaban kesusahan hidup pada dirinya sendiri. Orang odi ni kemen ki endi sifat ereh ni kata kira tenang odin. Selalu merasa kurang akan nikmat dari Gusti Allah, selalu merasa dikesampingkan, merasa tak punya martabat, merasa tak adil aturan Allah ini, merasa orang-orang yang berada di sampingnya itu seolah-olah sombong berada di sisinya. Kenapa? Karena sifat iri yang menguasai dirinya. Itu gitu. Ini bahaya betul. Wa ta'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Lalu aku berfikir tentang dawuh Gusti Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah di situ sudah membagi rata di antara manusia tentang kehidupan mereka. Ma'isyah itu ya kehidupan. Ontong rogi, muljah hina, kemudian soki melarat, itu ma'isyah. Itu sudah dibagi rata oleh Gusti Allah terhadap manusia yang hidup di dunia. Sehingga karena Hatim Al-Asam ini tahu bahwa di Al-Quran Allah sudah membagi semua kehidupan kepada makhluk dengan rata, ada bagiannya masing-masing, maka sejak itu juga saya tidak pernah memiliki sifat hasud, tidak pernah memiliki sifat iri dan dengki kepada siapapun. Dan semua ketetapan yang ada pada makhluk, pembagian Allah yang Allah bagi untuk makhluk itu terjadi fil azali, di zaman azali sudah. Takdir Allah itu sudah tercatat dulu. Yang kita kenal dengan qada,
Qada itu hukum ketentuan Allah. Catatan untuk hidup sampean semua ini, nasib sampean itu ada di qada. Tertuang di zaman azali dulu. Kemudian setelah masuk pada kehidupan sekarang, ternyata benar-benar terjadi. Oh, ternyata Kiki ditakdir menjadi orang kaya raya ternyata. Itu sudah ada catatannya di zaman azali. Sehingga kalau misalkan Yasin iri pada Kiki yang di situ diberikan kekayaan, maka sama dengan Yasin tidak menerima terhadap ketentuan oleh Gusti Allah. Dan ini bahaya betul kan? Kita bukan saja tak nerima nasib hidup kita yang Allah berikan kepada kita, justru orang yang hasud ini tidak menerima nasib orang lain seperti itu. Berarti ini kuadrat ini ki. Tak nerima ke pengiran ini itu kuadrat, artinya nasib abak ni kata nerima, nasib orang lain ni juga tidak terima. Harusnya orang kia tak boleh soki, engkau kudu soki. Harus seorang kita mulja, engkau kudu semulja. Aji asnya berbagi sampai tak bakal mulja. Orang semulja ni kan tunduk plak-plak terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan pengiran. Betul-betul nerima 100% terhadap apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita dan apa yang telah Allah takdirkan untuk orang lain. Membeda orang lain di situ sukses, kita tanggapan pertama harus bahagia, harus nerima, harus legowo. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada saudara sampean itu, pada orang lain tersebut, itu tak akan luput dari ketentuan Gusti Allah. Men Allah tak ngersaki, nah apa bisa tak mungkin terjadi. Apapun tak mungkin terjadi. Itu ki. Tapi saya ingin mulia, ya karena kamu kayak gitu. Tak punya kerelaan dalam hidup, tak neremah pantuman odi, gempang komplain ke pengiran misalkan, itu yang membuat kamu itu pantas untuk tidak mendapatkan nikmat Allah. Sedangkan orang yang diberi nikmat oleh Allah selalu ridho. Sakitin, disakiti, dicemooh, tetap ridho. Ya dia itu pantas semacam itu. Andaikan kondisi misalkan dibalik, kamu yang dapat nikmat, kemudian kamu yang diirikan oleh orang lain, mungkin kamu tidak akan kuat seperti mereka. Ere banyak orang, mungkin kamu tidak akan bersabar, ngosok langsung medeng orang. Oleh karena itu Allah yang lebih tahu, oh inilah yang layak untuk menjadi orang mulia ini, karena nanti dia akan kuat untuk mendapatkan cemooh, ujian dan semuanya dari manusia. Allah ini lebih unik. Kemudian ada satu kaidah yang masyhur terkait masalah hasud. Kalau kamu ingin menjadi orang mulia, maka buanglah jauh-jauh sifat iri dan dengki itu. Karena itu yang menafikan kemuliaan. Kaidah yang masyhur adalah al-hasudu la yasud. Orang yang sangat iri dan sering iri kepada orang lain, maka sampai kapanpun tak ada peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Orang sendik sifat ereh sampai bila pebanyakin pesenah, pebanyakin ilmu sambian, pebanyakin pengikutnya sambian, perajain kekuasaannya sambian. Tapi mungkin dia sifat ereh, pasti sampean akan tumbang dengan sendirinya.
pasti sampean bakal kalah kelaban sendirinya. Dan ini memang sudah mujarrabah, sudah diuji, dites oleh para ulama zaman dulu. Tak ada sejarah itu mencatat orang yang hasud di situ akan menjadi pemimpin. Cobalah dari riwayat-riwayat anbiya, kisah-kisah para nabi, di situ tidak ada ceritanya Fir'aun di situ menang, Abu Jahal, Abu Lahab yang iri kepada Nabi Muhammad di situ menang menjadi pemimpin dalam Islam. Tidak ada. Pakun ekening orang seetenggi etenggiin. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Membeda orang endik nikmat, endik kelebihan itu tidak perlu kita irikan, tidak perlu kita iri, tidak perlu kita rasani. Karena hakikatnya apa yang terjadi pada mereka itu sudah ditakdir oleh Allah. Kudu neremah kita. Mereka dapat hadiah, dapat kekayaan misalkan, itu pemberian Allah, kita tidak boleh tidak nerima. Dan perlu diketahui, hasud itu tidak semua apa yang menjadi keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain itu disebut hasud. Contoh misalkan Kiki ini kepen ternak kanan, kemudian Yasin terodet nggak Kiki. Men Kiki belajar misalkan molen kulaku sampai beduk, Yasin tanda kalah. Belajarnya mulai pagi sampai sore. Riskon tak dari bagi ya. Boh dua remak terbentar, lu kok kudu benteran dia. Akhir riskon belajar mulai pagi sampai maghrib. Fikri tak dari bagi ya. Buat telur remak ni bandian. Ulang korokun kok dina FC pegoblok misalkan. Akhirnya Fikri belajar mulai pagi sampai Isya. Yes. Dari 3-4 anak ini, di sana tidak ada satupun sifat hasud, itu tidak ada. Oke, perlu diketahui, hasud itu bukan ingin seperti orang lain, meniru cara kerjanya, meniru prosesnya agar bisa sama seperti dia atau bahkan melebihi dia. Itu bukan dengkinya, benih ereh. Iri itu ada unsur madorot nantinya. Contoh misalkan karena Kiki itu pinter, akhirnya Yasin mencari jalan untuk menggagalkan kepintaran Kiki. Contohnya misalkan apa Kiki galak di nama dia tak belajar ke tapayir misalkan. Atau misalkan kalau Kiki jadi orang mulia menebarkan banyak fitnah senyamana Yasin. Ini contoh. Agar apa? Agar tercemar bahwa nama Kiki ini akan busuk nanti di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kocak hasud. Dia itu ingin mendapat nikmat dengan orang yang didengkiin atau orang yang diirikan, dengan cara mencari jalan yang bermadorot, berbahaya terhadap orang lain tersebut. Kalau contoh yang pertama tadi itu saya kocak goptoh. Goptoh itu hanya pengen kan, dan itu bagus. Mangkan sampean menajlingkan jana sukses, tero. Cara nedek remah bisa sukses. Mendikan cah pinter tero, bagaimana cara belajarnya? Itu bagus. Tanpa ada upaya menjatuhkan, tanpa ada upaya yang bermadorot atau berbahaya terhadap orang itu. Nah ini yang diajarkan dalam Islam. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu boleh. Sepenting tak boleh menutup jalan kesuksesan orang lain. Ya harus bahagia sukses tanpa menjatuhkan orang lain.
wa raditu bi kismatillahi ta'ala, dengan firman Allah yang sudah berada dalam Quran itu, maka saya ridho terhadap ketentuan dan pembagian dari Gusti Allah Ta'ala. Al-faidatus sadisah anni ra'aitun nas yu'adi ba'duhum ba'dan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.